3050028. Dan saat ini saya sedang mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Artificial Intelligence atau biasa dikenal dengan kecerdasan buatan atau AI. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek saya yang berjudul Game Edukasi Anak Usia Dini menggunakan Unity 2022.3 LTS menggunakan metode Adaptive Learning. Baik, di slide selanjutnya ada latar belakang. Jadi perkembangan teknologi telah mendorong pemanfaatan media pembelajaran digital termasuk game edukasi untuk meningkatkan minat belajar anak usia dini. Namun sebagian besar game edukasi masih menerapkan tingkat kesulitan yang sama sehingga bagi seluruh pengguna sehingga belum mampu menyesuaikan dengan kemampuan belajar setiap anak. Di slide selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana merancang game edukasi anak usia dini menggunakan Unity 2022.3 LTS. Dan yang kedua ada bagaimana menerapkan metode adaptive learning pada game edukasi anak usia dini. Dan yang ketiga ada bagaimana hasil pengujian sistem dan penilaian pengguna terhadap game edukasi yang dikembangkan. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuannya adalah untuk merancang dan membangun game edukasi anak usia dini menggunakan Unity 2022.3 LTS dengan menerapkan metode adaptive learning sehingga tingkat kesulitan permainan dapat disesuaikan dengan kemampuan pengguna. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil pengujian sistem serta penilaian pengguna terhadap game edukasi yang dikembangkan. Selanjutnya ada teknologi yang digunakan. Di sini teknologi yang digunakan ada Unity 2022.3 LTS, ada C++, terus ada Visual Studio Code, ada Android dan Adaptive Learning. Selain itu di sini juga fungsinya kalau Unity 2022.3 LTS itu fungsinya untuk game engine. Kalau C++ untuk itu adalah bahasa pemrograman, Visual Studio Code itu adalah kode editornya. Di sini ada Android juga platform gamenya, dan Adaptive Learning itu fungsinya metode pembelajaran. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Di sini metode yang saya gunakan ada MDLC, yaitu ada konsep, desain, material collecting, assembly, testing, dan distribution. Oke, selanjutnya di sini ada tampilan sistem. Pada menu pertama di sini ada halaman menu. Jadi ketika si anak atau si pengguna game ini ke gamenya, nah dia akan memunculkan halaman menu yang dimana di sini ada tombol mulai dan memasukkan nama si pengguna. Lalu setelah menekan tombol mulai, dialihkan ke halaman pilih materi. Di sini ada halaman pilih materi angka, ada warna, dan ada hewan. Selanjutnya dari masing-masing materi itu mempunyai halamannya. Yang pertama di sini ketika si anak memilih game warna, maka tampilan di sini tuh akan memunculkan soal-soal warna. Misal seperti di contoh ada mana warna merah. Nanti ketika si anak benar 3 kali berturut-turut, dia akan naik level, yaitu soalnya pilihan jawabannya akan bertambah menjadi lebih banyak. Misal di level 2 pilihan jawabannya jadi 3. Begitupun berlaku untuk game angka dan game hewan.
Oke, di sini kita akan memulai gamenya. Pertama, di sini kita akan disuruh memilih mau belajar apa antara angka, warna, dan hewan. Gitu. Coba kita pilih angka. Nah, di sini tuh ada dua jawaban. Ketika jawabannya benar, dia akan muncul kayak gini. Jadi ketika si anak menjawab benar, dia akan menaik level ke level yang lebih sulit lagi gitu. Kalau untuk anak usia dini, misal jawabannya lebih dikecoh lagi menjadi 3 ataupun 4 gitu. Jadi tergantung si anak menjawab benar apa tidaknya. Kalau misalkan jawabannya benar, dia akan naik level sampai ke level 3 gitu. Kayak contohnya ini nih, dia jawabannya benar, pilihan jawabannya tuh dia makin banyak gitu, makin banyak. Jadi biar terkecoh, dan pastinya anak-anak lebih bisa berpikir lagi gitu, mana jawaban yang benar dan mana jawaban yang salah gitu. Setelah selesai, kita bisa main lagi atau kita bisa pilih materi lain. Tuh, ada angka, ada warna ataupun hewan. Baik, di sini ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa game edukasi anak usia dini menggunakan Unity 2022.3 LTS dengan metode adaptive learning berhasil dirancang dan dikembangkan sebagai media pembelajaran yang berhasil dirancang interaktif. Game ini menyajikan materi warna, angka, dan hewan dengan tampilan yang sederhana sehingga seluruh fitur berjalan dengan baik. Sedangkan hasil analisis kuesioner menunjukkan bahwa game memperoleh penilaian baik dari pengguna pada aspek kemudahan pengguna, kualitas sistem, dan kepuasan pengguna. Oleh karena itu, game edukasi ini diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif media pembelajaran yang efektif dan menyenangkan bagi anak usia dini. Oke, terima kasih semuanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya jika ada yang saya sampaikan salah, mohon dimaklum dan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.